Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa bassiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah zikir yang sebenarnya. Astaga. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Salam penghormatan kepada mereka, orang-orang yang mukmin itu. Pada hari mereka menemuinya lah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin itu, bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa Sungai Selatan TV, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara kesayangan kita, Gema Ramadan, hari ke-11 144 Hijriah. Tema yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah Ramadan, cermin keimanan dan tingkatan dalam berpuasa. Nah pemirsa, di sini sudah ada tamu istimewa kita, Ustadz Haryadi, yang akan mengupas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersama kami pada hari ini. Bagaimana kalau Ustadz langsung saja untuk menyampaikan materinya pada hari ini? Oke, boleh. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa HSSTV yang berbahagia, pada kesempatan di bulan Ramadan ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan pada hari ini kita melaksanakan Gema Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, terhindar dari mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa HSSTV yang berbahagia, di dalam kesempatan ini puasa Ramadan adalah merupakan cerminan keimanan, dengan dalil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
bagi orang-orang yang beriman dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini. Karena yang namanya puasa itu adalah salah satu ibadah sir atau disebut dengan ibadah rahasia. Karena di dalam hadis qudsi menyebutkan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzabi. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, tiap amalan anak Adam atau yang namanya manusia itu ada bahagiannya masing-masing. Ada takarannya masing-masing. Ada ukurannya masing-masing. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena itu adalah milikku dan saya sendiri nanti yang membalasnya. Nah, dari karena itu ibadah puasa disebut dengan ibadatus syirriyah, ibadah yang tidak tahu bahwasanya dia itu beribadah. Kalau ibadah-ibadah yang lain berbeda dengan ibadah-ibadah puasa Ramadan. Karena ibadah yang lain terlihat dia melakukan ibadah dan orang yang tidak melakukan ibadah. Kalau sholat kelihatan dia cungkang ruwat, ruku, sujud dibanding orang yang diam, duduk. Kalau baca Quran dia kelihatan ya karimut-karimut, untungnya baca Quran berbeda dengan orang yang berudak HP itu kan. Nah, kalau berzikir dia terlihat dengan mengetik tasbih umpamanya. Nah, kalau ibadah puasa dengan yang tidak puasa tidak beda, sama. Artinya bentuk tubuhnya sama, tingkah lakunya sama, sekalipun berbeda. Yang satunya puasa, yang satunya kada. Liutnya pun kadang-kadang kurang lebih. Kadang-kadang nang puasa, nang kada puasa nih liut pada nang puasa. Nah, ini disebut dengan ibadah rahasia. Nah, di situ perlu keimanan. Perlu dimantapkan keimanan. Karena seandainya dia makan di tempat yang sunyi, umpamanya kan, di tempat yang tidak ada orang, orang tidak tahu. Nah, disinilah perlunya keimanan. Di antaranya yang pertama itu adalah kita menahan al-imsak anil mubtirat, menjaga daripada sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum. Nah, itu yang dijaga. Yang sesuatu yang membatalkan puasa ini banyak, mungkin sudah dijelaskan dari penceramah-penceramah yang lain. Yang jelas itu daripada makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu keimanan. Karena apa? Karena seandainya sekalipun di rumah kadang-kadang bersahur lawan bini kan, di rumah umpet juga bersahur. Cuma kadang-kadang kita kada tahu entah dia dalam bekerja. Nah, baik itu di kantor atau di tempat-tempat lain umpamanya. Nah, lalu ketemu lawan kawan-kawan yang sama kada pemuasa. Nah, kadang-kadang kesempatan nih kan, mungkin ada ruangan yang kosong umpamanya di belakang kan. Kemudian saya kong menukar lapat umpamanya kan. Nah, saya kong menukar sambelnya pulang umpamanya kan. Nah, kadang-kadang di pasar kan sudah ada jam 10, jam 11, jam 12 katupat belemak banyak itu kan. Nah, ini kesan mau unjul jangan mau unjul nang apa mun 10 buku. Nah, itu kan. Nah, itu bubur banyak kan itulah. Orang bejual itu kan. Kesan nah halus nih aja. Nah, halus napa bubur besambel. Itu kok nah halus beheri. Nah, ini kadang-kadang akhirnya makan tengah hari kan, bubur, katupat belemak, lamang, nah tambah iwa karing, wah makin nyam. Nah, jam 2 bulik ke rumah, bisa sapui bibir itu kan. Nah, ini jadi bini kada tahu di rumah. Jam 3 pina liot, jual pina pusang, jual kadang-kadang kan. Nah, benu sarigeriga benu lah. Jenang bini napa mandi sarigeriga. Mah kalau nih aja, nah, padahal kanyang. Nah, ini kadang-kadang lah. Kenapa jam 4 kemarian tadi muak di dapur, imbah muak keluar
kepala sapat. Nah, lawan mie berendam. Pak aja Nabi ini bersaur di mana nih nah? Ini kalau mie berendam keluar. Nah, ini kadang-kadang tuh perlu keimanan. Perlu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu sekalipun orang lain tidak tahu. Itu ibadah sirriyah namanya. Tingkatan yang pertama adalah menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, al-imsak, yakni menahan anggota tubuh kita daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa, baik mulut kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Nah, itu dijaga. Tingkatan yang kedua itu menjaga daripada sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kalau yang pertama menjaga daripada yang membatalkan puasa, lalu meningkat yang kedua menjaga daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Sekalipun puasa kita sah, kita dapat menjaga daripada sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi kalau tidak bisa menjaga daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa, mulutnya kadang-kadang kada bisa menjaga daripada berbohong atau bakar rampot, besar kampungnya lah. Nah, ini bisa merusak nilai pahala puasa. Malah yang namanya berbohong inilah, yang namanya bakar rampot di orang kampung nih, mudah, padahal dosa. Apalagi itu sudah terbiasa, itu kan. Kadang-kadang penyakit itu malah bisa menular, penyakit berbohong ini kan bisa menjangkit di orang kampung nih. Kalau di rumah berlima, seikong aja nang pangarampot, hakun sarumahan pangarampot, anak bini, kakak na ading, ya napa menjangkit. Kadang-kadang asa biasa-biasa aja berbohong, asa kada nyaman malah sehari kada bakar rambut. Sekali sehari aja kalau bakar rambut sakitan awak lo kan, asa gering. Nah, karena kebiasaan ini. Nah, ini nang dijaga ketika bulan puasa. Akhirnya apa? Nang mama pangaramput, nang abah pangaramput, nang anak pangaramput, nang kakak pangaramput, habis semuanya pangaramput. Nah, yang berbohong, yang dilarang, yang haram itu kan. Sekalipun ada yang boleh, tetapi yang dijaga itu adalah yang dosa. Yang supaya jangan tak biasa, itu kan, kebiasaan berbohong. Ya, nang kisah maunjun tadi lah. Berdua berenak nih maunjun. Nang abah pangaramput, nang anak pangaramput. Maunjun di jukong sebuah jukong, na anak di muka, na abah di belakang. Rupanya na abah ini takait. Nah, takait indah bercabur. Nah, bepadah menyiset. Ganal-ganal jangan nang abah nih kan. Lantur unjun. Anu caburi toh aja. Lah, berna anak mencaburi. Pada di karamputi abahnya. Namanya pangaramput tadi. Rupanya bercabur nih na anak besang undok di kandong nih. Becabur tahu gesan di karamputin abah takait kada hakun timbul lagi na anak nek berendam meja na abah nih pusang di atas jukong nih. Nah, apa anak nih kada timbul-timbul, kada lawas timbul bangangaman dimundong kat lawan untok ikam tuh napa jadi di dalam tuh kalalawasan anu bahaya rame di dalam sungai ada werong hanya sama pangaramput. Untuk ada mendengar ada werong abahnya bededes juga bercabur. Ah, kada lewas bercabur timbul na abah nih dehi bedere rumahnya karena tunggul kira-kira ujian anak na babah dehi bedere kampangnya untuk kada bebayar aku dipukul orang kan ini ya sama pada pangaramput. Maka itu jangan dibiasakan tadilah berbohong nih. Kadang-kadang lawan anak lawan cucu kadang-kadang lah nek anak kemana nek jangan aku nak bersundek, isilin. Mana bersundek ke pasar? Nah, ini kadang-kadang lah. Kadang-kadang kada sadar kita membohongi lawan anak, lawan cucu kan. Nah, ada tanya juga sebagai kadang-kadang anak ini bila ke pasar, saat tagih-tagih aja secara bersalah aja. Jangan bujur-bujur aja. Nek, nak ke mana? Anak ke pasar. Umpatam, jangan di pasar banyak polisi. Nah, ada bakar rambut kada. Nah, banyak kan polisi. Kan ya. Nak polisi aja, nak kalah benar tuh kak. Nah, itu diantaranya kadang-kadang lah. Artinya yang dijaga kita, mulut kita, mata kita, telinga kita daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa.
Nah, kalaunya bisa kita menjaga daripada yang membatalkan pahala puasa, mulut kita, mata kita, telinga kita, jauhi daripada yang haram, jauhi daripada dosa, karena itu merusak nilai pahala puasa. Sekalipun puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada, ganjaran tidak ada, balasannya tidak ada. Nah, kalaunya sudah bisa, tingkatkan lagi yang ketiga, yakni menjaga pikiran kita, jangan pikiran dunia, supaya pikiran kita untuk nilai-nilai yang akan datang, yakni akhirat. Disinilah iman yang bermain kita. Ketika kita puasa, tahan diri kita, nafsu kita, dunia kita, kemewahan kita, kemegahan kita, itu jangan dipikirkan dunia, pikirkan akhirat. Apa yang kita bisa bermanfaat untuk dikubur, bagaimana kita pikirkan nanti di mahsyar, bagaimana kita nantinya ditimbang, bagaimana kita diserahi kitab, akhirnya bagaimana kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ini. Di antaranya adalah jauhi pikiran-pikiran kita dari kemewahan dunia, daripada tipu di dunia. Karena kadang-kadang orang bisa tertipu dengan dunia. Nah, tertipu dengan harta dunia, tertipu dengan kemewahan dunia, tertipu dengan harta-harta kemewahan dunia, sehingga kita lupa lawan akhirat, sehingga kita lupa dengan ibadah, lupa dengan manfaat, lupa dengan kebaikan untuk akhir, yakni yaumul qiyamah. Kenapa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Isra Mi'raj, Nabi didampingi dengan Jibril. Di situ Rasulullah melihat satu gambaran contoh. Nabi melihat satu perempuan yang bebingking nang aksi, pupur, make up, gincu, pakaian, macam-macam perhiasan. Tapi setelah didekati Rasulullah, ternyata perempuan tadi tuha. Ini kan, kalau dilihat dari jauh, cantik, langkar bahasa kampungnya lah, bingkingnya, make upnya, gincunya, perhiasannya. Setelah dilihati, tertipu, tuha. Nah, jadi Rasulullah, apa itu Jibril? Nah, tertipu, itu kan. Lalu kata Jibril, tilkat dunia, itu adalah tipu daya dunia. Lahtarat ummatuka ad-dunya alal akhirah. Yang memilih umat kamu akan dunia daripada akhirat. Artinya dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu sama tertipu dengan perempuan yang aksi nang langkar, cuma nyatanya tuha, tertipu. Sudah diambil bini, hanya tertipu. Nah, tuha jangan. Apalagi sekarang HP kan, dilihat gambar bina anumnya beidit kan. Nah, imbe diparaki, nah, nininya aja. Nah, sudah diambil bini, hanya kelihatan tuha. Imbe di kamar dipacul jilbab, mencurarat putih rambut. Nah, tuha bener aja, pina karau kan. Imbah dipacul gigi, nah kilum mah jangan, bah anak amenabehnya jangan, bah tuh hak bebeneran kalinya nah tertipu. Itu artinya tertipu dengan dunia. Nang bahasanya itu adalah kita mengutamakan akhirat ketimbang ketika di dunia. Kenapa tertipu? Kadang-kadang orang cari harta tumbang tumbalik, kahulu kahiler bahasa orang kampung lah, kada tahu bulit kapala. Memang dapat harta, rumah mewah, kendaraan mewah. Nah, mobilnya banyak, hartanya banyak, duitnya 2 lemari, kan? Amasnya berunut, itu kan, motornya berhembur, rumahnya mewah. Kenapa? Ibadah dia tidak bisa laksanakan. Nah, akhirnya umurnya tua, udah kan? Nah, ibadah tidak bisa lagi. Nah, itu kan, makan kada bisa lagi, nambah lama-lama kada kawa lagi, nambah sambal-sambal kada kawa lagi, padahal hartanya banyak. Nah, akhirnya tertipu. Untuk kakubur dia tidak bisa. Untuk mampir ke kubur. Nah, ini kadang-kadang narugi. Ibadah puasa adalah menjaga itu semua daripada pikiran-pikiran dunia. Jangan sampai kita disebut dengan hubbud dunia, cinta kemewahan. Kita utamakan akhirat untuk mendapat keselamatan dunia wal akhirat. Daripada kesempatan ini dalam hikmah gemar Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita benar-benar menjadi cerminan keimanan dan tingkatan kita di dalam mengerjakan ibadah puasa, sehingga benar-benar kita mendapat predikat orang-orang la'allakum tattaqun di akhir ayat, yakni peringkat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa didasari iman yang baik, iman yang mantap. Dari karena itu, dengan harapan besar mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah,
dosa-dosa kita dapat ampunan, sehingga kita selamat dunia akhirat, di akhirat mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah. Ulun salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi yang telah Ustadz jelaskan tadi. Tapi masih ada beberapa hal yang ulun masih belum jelas nih Pak Ustadz. Mungkin lebih tepatnya memerlukan penjelasan lebih dari Ustadz. Boleh ya Ustadz bertanya? Oke. Tadi Ustadz menjelaskan hal yang membatalkan puasa. Ulun pernah mendengar Ustadz tentang beberapa asumsi di masyarakat. Lebih baik kita tidur daripada kita melakukan hal yang membatalkan puasa. Misalnya kita tidur seharian gitu Pak Ustadz. Nah, menurut Pak Ustadz itu penjelasannya bagaimana ya Pak Ustadz? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini tentang tidur di dalam ketika melakukan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, ketimbang daripada menjaga melanggar sesuatu yang membatalkan nilai-nilai pahala puasa. Memang di dalam riwayat tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Artinya apa? Keutamaan Ramadan sampai-sampai tidurnya aja sudah menjadi ibadah, supaya kita menjaga dari mata kita, mulut kita, telinga kita daripada sesuatu mengerjakan yang dilarang, yang haram, yang melanggar syariat agama, yang menyebabkan nilai pahala puasa kita tidak dapat. Tetapi kalaunya tidur aja seharianan itu makruh jadinya kan. Habis subuh guring aja sampai zuhur umumnya kan, bangun zuhur guring pulang kan, sampai asar guring pulang, itu makruh guring aja kan. Kamu sebulanan kayak itu aja berputih kira-kira awak. Ya, terima kasih. Ada lagi nih Pak Ustadz, mau minta saran Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan keimanan ibadah puasa kita nih Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Salah satu cara itu diantaranya adalah pertama ilmu dan amal. Kita perlu belajar, ngaji, nuntut ilmu, baik sekalipun dengar dari pengajian, majelis ta'lim. Nah, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini perlu riyadhah, ini perlu latihan. Karena tidak sampai kepada martabat langsung sampai lebih baik. Nah, dari awal, kalau ya sekolah itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi harus dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satunya. Harus dijalankan setiap hari ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz pada hari ini. Baiklah pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada tema hari ini adalah kita harus senantiasa menjaga hal dari beberapa yang membatalkan puasa seperti pikiran dunia, harta, nafsu, dan kemewahan dunia agar tidak merusak nilai pahala puasa kita. Terima kasih pemirsa, semoga Gemar Ramadan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Rinada Salsabila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.